Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Kurator Kepailitan PT Sritex menyebut sejumlah hak eks-karyawan Sritex seperti pesangon hingga THR belum bisa diberikan. Pihak kurator masih fokus soal penilaian aset. Menurut Kurator Kepailitan PT Sritex, masih dilakukan penilaian aset atau appraisal independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Setelah penilaian aset pilot selesai, baru akan eksekusi lelang mulai dari harta bergerak hingga kendaraan. Setelahnya, lelang gedung hingga mesin. Bagaimana proses kita? Ini masih running terus ini. Kita masih kerja terus, masih melakukan penilaian, bahkan barang yang sekecil apapun masih kita nilai dan kita jangan sampai terlewat di situ. Jadi baru bisa diberikan ketika semua terjual, Mas. Betul. Ada langkah lain nggak selain itu? Nggak ada. Memang proses kepailitan seperti itu. Ya. Sementara itu, Kejagung mendalami peran bank-bank daerah dan bank negara dalam pemberian kredit kepada PT Sritex. Menurut Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, penyelidikan kasus akan masuk dari pintu-pintu keuangan negara guna mendalami indikasi penggunaan uang negara di dalamnya. Sebelumnya, Kejagung menetapkan 3 tersangka kasus pemberian kredit perbankan PT Sritex, yakni Dirut PT Sritex periode 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto, pemimpin divisi korporasi PT BJB, Diki Syahbandinata, dan Dirut PT Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa. Karena berkaitan dengan Sritex, karena itu adalah bank swasta, maka kami akan lebih fokus kepada bank-bank pemerintah dan bank daerah. Kenapa? Karena pintu masuknya adalah dari unsur keuangan negaranya. Kalau di situ ada uang negara, ya kan? Karena di beberapa bank pemerintah, termasuk bank daerah itu kan ada uang negara yang ditempatkan di situ, ya, atau yang dipisahkan, maka itu menjadi bagian dari keuangan negara, maka kami bisa masuk dari pintu itu. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penangkapan pimpinan Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Jokowi menegaskan semua harus patuh pada proses hukum yang berlaku. Kejaksaan Agung menangkap pimpinan Sritex Iwan Setiawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit yang mencapai 3,6 triliun rupiah. Kejagung menangkap pertama PT Sritex. Ya, kita ikuti semua proses hukum yang ada sebagai masyarakat. Pasti tindakan penegakan hukum itu pasti ada fakta, ada buktinya. Ya, kita ikuti aja. Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama Sritex periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto. Penangkapan terkait proses penyidikan dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex. Selain pimpinan Sritex, Kejagung juga menangkap Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mapa dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Diki Syahbandinata. Oleh bank ini tidak dilakukan verifikasi yang baik, tidak dilakukan penilaian yang baik, sehingga ketika ini mengalami kegagalan, tidak bisa dilakukan katakanlah penyitaan terhadap upaya pengembalian recovery aset yang ada dari pihak bank itu. Jadi tentu di situ ada kerjasama, ya, makanya di persangkannya itu tentu pasal yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam waktu ini kan akan fokus terhadap perbuatan yang sudah dipersangkakan kepada 3 tersangka ini, itu, ya kan? Penyalahgunaan pinjaman kredit PT Sritex ke kasus korupsi oleh Kejagung dikarenakan Kejagung melihat peminjaman kredit oleh Bank BJB dan Bank DKI dianggap tidak memenuhi prosedur pemberian kredit karena tanpa agunan. Pasalnya, PT Sritex berpredikat BB- atau memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi. PT Si Rezeki Isman Tbk hanya memperoleh predikat BB-.
atau memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A. Peneliti anti korupsi menduga besarnya pemberian kredit untuk PT Sritex yang berisiko gagal bayar bisa saja karena ada faktor jejaring politik yang kuat. Pukat pun menyarankan Kejagung perlu menggandeng PPATK guna menelusuri aliran dana PT Sritex. Harus dicek apakah ada bentuk-bentuk kickback atau misalnya suap atau gratifikasi, atau bukan sekadar, kadang-kadang tidak berbentuk materi, Mbak. Kadang-kadang misalnya dalam bentuk KTPLC gitu ya, misalnya diloloskan karena jejaring politik, karena misalnya nih direkomendasikan oleh pejabat-pejabat. Harus ditelusuri semua perolehan kreditnya dari mana saja dan penggunaan kreditnya untuk apa saja dengan meminta bantuan PPATK, sehingga nanti kelihatan ini uang yang diberikan oleh bank-bank BPD dan bank-bank BUMN larinya kemana saja gitu ya. PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 24 Oktober 2024 dan resmi menutup operasinya pada 1 Maret 2025. Akibat dari pemberian kredit tersebut, PT Sritex dan anak perusahaannya terlilit utang hingga 3,5 triliun rupiah yang belum dibayarkan hingga Oktober 2024. Sementara kerugian negara mencapai 692 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana Kejaksaan Agung bisa efektif mengusut aliran dana korupsi kredit dengan tersangka bos Sritex? Kita berbincang dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, dan Ahmad Sahroni, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Mas Yudi, sebagai mantan penyidik KPK, apa yang Anda tangkap dari adanya bank negara dan bank daerah memberikan pinjaman dengan angka yang besar kepada perusahaan yang justru sudah beresiko gagal bayar tinggi? Apa yang Anda bisa lihat di situ? Jadi Mbak, berdasarkan pengalaman saya menangani kasus-kasus terkait dengan perbankan ya, misalnya Bank Senturi, bahwa melihat kemarin konferensi pers dari Kejaksaan, saya melihat bahwa memang dari awal kasus ini itu sudah akan dikorup dari awal, Mbak. Kenapa? Karena suasana kebatinan di saat itu bahwa bagaimana asas dari perbankan yang prinsip kehati-hatian itu benar-benar tidak dijalankan. Yang paling mencolok adalah bagaimana skemanya adalah skema kredit tanpa agunan. Ya, padahal sudah jelas sekali bahwa ketika tanpa agunan itu harusnya predikatnya A. Ya, kemudian ternyata malah BB min. Selevel di bawahnya aja tidak gitu kan, ini kan berlevel-level di bawahnya. Jadi ketika sekarang kemudian kasus ini mencuat 5 tahun kemudian yang didahului dengan viral ketika adanya kepailitan, ini sebenarnya sudah bisa diduga pihak-pihak saat itu bahwa cepat atau lambat kasus ini akan terungkap. Yang kita tahu bahwa ini terungkapkan sekitar 692 miliar ya. Nah, jadi menurut saya pihak-pihak yang terkait ini benar-benar harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena kesepakatan di antara mereka inilah yang kemudian mengucur dana ke Sritex, dan ketika kemudian dana itu tidak dipergunakan untuk modal kerja dan dipergunakan untuk hal yang lain, misalnya membeli aset ataupun membayar hutang, itu sebenarnya adalah efeknya saja. Jadi Mbak, jadi ketiga orang ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka sudah merencanakan korupsi ini di tahun 2020 seperti itu. Jadi ketika mereka kemudian jadikan tersangka, menurut saya mereka seharusnya tidak terkejut atau tidak kaget gitu, Mbak. Bang Sahroni, kalau ini sudah direncanakan lama, apa update yang Anda dapat? Apakah juga ada faktor tertentu, kejanggalan yang Anda dapat dari proses penyidikan kasus hukum ini? Ya, kalau sudah kejaksaan menetapkan tersangka, itu memang sudah jelas ada indikasi. Siapakah indikasi yang dimaksud? Berarti kan ada kong kali kong di antara kedua, baik dari pihak bank dan pihak si pelaku usaha. Nah, kalau ngomong kerugian negara 690 miliar,
dengan kurun waktu yang cukup dan akhirnya dia mau lakukan kepailitan. Nah ini kan kecurigaan luar biasa. Saya rasa juga Kejaksaan Agung boleh-boleh juga ngecek kreditor-kreditur yang kode gede itu. Karena belum tentu sesuai dengan fakta yang diminta kredit. Kebiasaan, kebanyakan. Ada kong kali kong. Ada yang benar, ada yang enggak. Dan kebanyakan juga banyak mafia perbankan, oknum perbankan yang melakukan kredit-kredit yang dianggap fiktif, yang dilolosin oleh pihak-pihak oknum dari bank tersebut. Nah, ini apresiasi cukup besar ya kepada Kejaksaan melihat dalam kondisi ini ada keanehan dan akhirnya terjadilah penangkapan yang kiranya dilakukan oleh Kejaksaan. Ini luar biasa. Oke, Mas Yudi, kalau tadi ada kong kali kong, tapi sebenarnya apa untungnya bagi sebuah bank memberikan pinjaman sebegitu besar bahkan tanpa jaminan? Apakah ada hal lain yang Anda lihat juga di belakang itu? Ya, tentu selain terkait dengan kinerja perbankan ya yang memang harus menyalurkan kredit dan memang ada target-targetnya. Namun saya melihat ya ketika mengalirkan dana sebanyak itu dan kemudian macet ya, artinya tentu ada unsur-unsur lain di luar ya perbankan yang kemudian akhirnya mereka berani untuk mengucurkan. Karena tadi saya sampaikan Mbak bahwa ketika ada orang yang bekerja di perbankan, kemudian dia sampai ke level direktur utama, walaupun dia adalah di bank daerah ataupun jadi direksi, tentu dia sudah melalui fit and proper test ya, sudah paham mengenai perbankan. Jadi ketika hal-hal yang sepele menurut saya, seperti misalnya kita tahu bahwa tahun 2020 ya laba PT Sritek mendapatkan laba sekitar 1,8 triliun, tapi kemudian langsung minus di 2021 15 triliun. Ini kan seperti make up gitu kan. Artinya tentu laporan keuangan ini seharusnya sudah bisa sangat-sangat dicurigai. Jadi saya menduga bahwa tentu bisa jadi akan banyak sekali pihak-pihak yang akan terseret. Ya, siapa Mas Yudi? Kalau dari Pukat UGM bilang jangan-jangan ada sosok politis di belakangnya. Anda juga melihat itu? Ya, bisa jadi karena kan ya saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pihak dari direktur dari bank daerah ya, baik direktur utama maupun direksinya ya. Kita lihat bahwa kan dalam sisi jabatan direksi apakah kemudian atasan dari direktur bank ini terlibat atau tidak ya tentu akan kita lihat depannya. Tapi kalau saya melihat bahwa tentu bukti-bukti ini memang harus ditelusuri ya Mbak ya, karena bagi saya penyaluran kredit ini benar-benar sangat-sangat jelas unsur korupsinya dari awal sudah sangat-sangat direncanakan. Jadi sekali lagi bahwa saya sepakat bahwa memang harus ditelusuri siapa saja yang ada 3 yang saya lihat Mbak dari awal prosesnya, kemudian penyalurannya, dan ketiga kemana aliran dana ini mengalir. Jadi semuanya harus diusut. Nah, bahwa ini baru 2 bank. Oke, nah Bang Sahroni, lalu apa yang akan dilakukan oleh Komisi 3 untuk menjamin agar jaksa bisa membuka kasus ini secara transparan tanpa adanya intervensi ataupun juga kendala lain? Enggak, ini pasti dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan kebetulan Jaksa Agung sekarang ini lumayan rada-rada juga baik untuk Republik ini menindak tegas dengan apa yang terjadi para korupsi yang ada. Ini kan menarik, udah tidak perlu intervensi, nggak perlu pengawasan, Jaksa Agung akan lakukan hal apa yang menjadi kerja-kerjanya yang dilakukan sekarang. Tapi dari Komisi 3 juga apakah sepakat kalau Pukat UGM bilang bisa jadi ada tokoh politik di belakangnya? Anda melihat itu juga? Kalau ngomong tokoh politik, mana ada sih yang nggak ada tokoh politik dalam Kalau pengaruh yang kuat, Bang Sahroni? Mungkin pengaruh kuat ada, tapi kan pengaruh yang kuat yang tadi saya sampaikan, ada kong kali kong di situ. Ada aspek lain yang memungkinkan, coba kalau misalnya di Rut Sritek, kalau mau berani buka, ayo buka aja sekalian, siapa itu kong kali kongnya? So, untuk menjelaskan kepada publik bahwa memang ini benar ada kong kali kong, hasil akhirnya dia memberikan kredit segitu gedenya tanpa ada agunan. Itu nggak mungkin kalau nggak ada. Tapi sekarang kita pengen tahu, nanti kita pengen pada saat rapat kerja dengan Jaksa Agung, kita pengen tahu bahwa yang bersangkutan untuk ditanyain siapakah backingan untuk meloloskan kredit 3,6 triliun tersebut.
Nah, Mas Kalau dia Rudi. berani bongkar Oke. aja. Oke, lanjut dulu Bang Saroni. Ya bongkar aja nggak apa-apa, itu lebih baik kok. Ya. Supaya jelas bahwa jangan main-main dalam hal pengajuan kredit atas nama backingan atau penguasa yang terlibat. Kalau enggak kan rusak ini negara. Meloloskan akhirnya udah lolosin aja nggak apa-apa. Nanti urusan belakangan kalau nggak bisa bayar urusan belakangan. Nah ini banyak kejadian gitu. Oke, kalau Mas Yudi, kalau misalnya memang ada backingan kuat di belakang Sritex dalam kasus ini, apa yang harus diantisipasi oleh Kejagung? Ya, tentu kan Kejaksaan Agung akan memeriksa secara formil maupun material ya dari saksi-saksi. Tetapi Mbak, berdasarkan pengalaman saya, orang-orang yang menjadi backing ini, entah itu dia statusnya sebagai apa ya, tentu kan orang kuat yang kita kenal sebagai kata BLC ya, tentu dia bermain di ruang gelap. Dia bermain di ranah perintahnya lisan. Ya, sehingga saya sepakat dengan Bang Roni bahwa yang bisa membongkar ini adalah ya para tersangka ya, baik itu dari Sritex ya, Pak Iwan maupun Dirut Bank DKI, kemudian juga direktur dari Bank Jabar Banten. Karena kalau tidak ya tentu akan sangat sulit membongkarnya, karena kan mereka tidak ada di dalam proses penyaluran kredit, di dalam proses pemberian kredit dan lain sebagainya para backing ini. Karena Mbak, tentu kita bisa melihat, bisa jadi nanti pengalaman saya ada pertemuan-pertemuan ya sebelum ya adanya penyaluran kredit ya, sebagai mediator mereka, sebagai mediasi. Karena sekali lagi sepakat juga dengan Bang Roni, ini kan terlalu besar ya, mohon maaf bahwa ini kan jaminannya hanya mulut gitu ya, karena dia tanpa jaminan. Kita aja kalau kredit aja harus jaminan mobil, BPKB gitu kan, itu yang rendah. Tapi ini ya sangat-sangat luar biasa. Jadi saya pikir Mbak bahwa kita berharap para tersangka ini mau menjadi justice kolaborator dan berani membuka. Walaupun ya saya melihat ya dari pengalaman saya, biasanya akhirnya mereka pasang badan, akhirnya mereka artinya mereka ya udahlah kami aja yang kena, seperti itu. Oke, pintu masuknya dari tersangka dan aliran dana. Mas Yudi Purnomo dan Bang Ahmad Saroni, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan informasi laporan BMKG yang lahannya diduduki oleh ormas dan meminta sejumlah uang hingga 5 miliar rupiah. Akan kita bahas usai jeda.